Tidak, tidak kambing yang sedang sakit, harus kambing yang normal, bukan kambing yang cacat. Salamah minal uyub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis Al-Bara bin Azibin radhiyallahu anhu, qal arba'un la tujzi'u fil adhahi al-awra'ul bayyinu 'awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu 'arajuha wal ajfa'ul lati la tunqi. Ada 4 yang tidak sah, tidak dianggap dalam berkorban. Yang pertama al-awra'ul bayyinu 'awaruha, yaitu kambing yang matanya buta sebelah gitu. Ya, PC dalam bahasa Inggrisnya ya. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit jelas-jelas sakitnya. Wal arja, pincang. Wal ajfa, kambing yang terlalu kurus sampai kayak nggak ada otaknya gitu. Jadi kalau dilihat aib-aib, cacat-cacat di sini, cacat yang berkaitan dengan jumlah dan kuantitas daging. Jadi harapannya syariat kita berkorban dengan hewan segemuk mungkin gitu, sebagus mungkin. Makanya jangan berkorban dengan yang cacat. Ini hadis sahih riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kata Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Wala yadurrul yasiru minal uyubis sabiqah li'adami ta'thirihi fil lahm. Enggak apa-apa kalau cacatnya sedikit, sakit mata rembesan dikit gitu ya, masih gemuk tapi rembes apa belek namanya, rembesan dikit gitu enggak apa-apa. Atau kambingnya lagi pilek, bersin-bersin, ada enggak kambing pilek? Ada ya, bersin dikit gitu enggak masalah. Gitu enggak masalah. Wayujzi'ul khasi, boleh juga berkorban dengan kambing yang dikebiri, boleh. Lah kan itu cacat, berkurang dagingnya. Enggak, kambing itu kalau dikebiri justru malah gemuk. Coba aja cari kambing yang dikebiri atau kucing yang dikebiri. Kucing jantan kalau dikebiri enggak jadi kucing garong tuh. Jadinya kucing apa? Hah? Kucing meong jadinya ya. Nggak jadi kucing garong, nggak keluar rumah, kerjaannya cuma makan tidur, paling kalau ada tikus juga dibiarin tuh tikus. Iya boleh ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkorban dengan 2 kambing gemuk-gemuk, dikebiri itu kambingnya. Jadi beliau beli itu sudah dikebiri gitu, jadi nggak apa-apa. Wal fahlu wa in kasura nazwanuhu, boleh juga berkorban dengan kambing pejantan meskipun senang senang kawin, bahasa kasarnya gitu ya. Kan ada kambing pejantan itu kalau senang kawin biasanya kurus. Kambing bukan orang loh ya, ini kambing kalau senang kawin biasanya kurus. Gak apa-apa asalkan sehat, bukan kurus yang terlalu kurus gitu. Nah terus kemudian wal untha wa in kasurat wiladatuha walam yatib lahmuha, boleh juga berkorban dengan kambing betina meskipun sering lahiran, sering beranak, boleh, nggak apa-apa gitu menurut ulama Syafi'iyah. Illa idzan tahaya ilal ajafil bayin, kecuali udah terlalu tua gitu ya, udah terlalu tua, terlalu kurus kering, ya itu jangan, itu termasuk ke yang terlalu kurus tadi. Kemudian wa yujzi'u ma'al karahatil lati lam yukhlaq laha qarn, boleh berkorban dengan kambing yang memang tidak punya tanduk dari lahir. Ada enggak? Ada Pak Latif? Kambing dari lahir itu enggak punya tanduk, itu boleh. Tapi menurut ulama Syafi'iyah itu ma'al karohah, ada makruhnya, meskipun makruhnya makruh tanzih, makruh yang deket ke boleh, nggak apa-apa gitu. Wallatin kasara khilafu qarnuha awin kasara qarnuha, atau boleh juga berkorban dengan kambing yang tanduknya itu pecah dikit atau bahkan
tanduknya pecah, patah, pecah, nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada yang makan tanduk. Ada nggak yang makan tanduk? Hah? Sahal makan tanduk nggak Sahal? Nggak ya? Nggak ada, nggak ada. Mau direbus berapa hari juga nggak empuk kayaknya ya. Mungkin kalau digoreng gitu kemeriuk mungkin ya, nggak tahu saya juga. Nah kemudian walatin tabaqat minal kai uzunuha, boleh juga intaqobat, walatin taqobat minal kai uzunuha, boleh juga yang apa, kambing yang apa namanya, telinganya, yang kuping kambingnya itu mungkin rusak karena dibeli cap. Kan zaman dulu pernah ya, kambing itu untuk menunjukkan punya siapa dicap, distempel dengan besi panas. Ada ya? Ada ya? Zaman dulu itu, zaman saya masih ganteng zaman dulu ya, masih muda gitu. Itu zaman Pak Soeharto, saya ingat saya ngasih kambing dan sapi ke masyarakat. Iya, ada stempelnya gitu kan ya? Ada ya, ada tandanya gitu ya, ada stempelnya. Tapi nggak tahu itu pakai besi atau pakai cat itu. Nah kan boleh. Jadi menurut ulama Syafi'iyah dan jumhur boleh memberi stempel dengan besi panas ke hewan itu. Nah biasanya dibeli stempel kupingnya. Nah kuping kalau dibeli stempel kadang-kadang agak rusak, boleh juga, nggak masalah dipakai korban. Wal masku qatul udhuni betul, boleh juga meskipun kupingnya tadi itu berlubang. Kadang kupingnya berlubang, namanya kambing, seruduk-serudukan gitu mungkin, terus apa, diseruduk temennya, nempel ke kena apa, duri atau kena paku, akhirnya telinganya bolong panjang, itu enggak masalah, enggak apa-apa. Wal karahatu li anna dzalika yushinuha, kenapa dimakruhkan? Karena jadi buruk kan, jadi kelihatan ada aibnya. Walakinnaha tudzi'u li anna dzalika la yu'athiru fi naqsil laham, tapi enggak apa-apa, masih sah karena enggak ngurangi daging. Kan namanya kurban yang dianggap, yang dituju utamanya adalah daging. Ini cacat-cacat dikit enggak masalah. Wa tudzi'u saghiratul udhun, boleh juga berkurban dengan kambing yang kupingnya tuh kecil sekali. Wala tudzi'ul lati lam yukhlaq laha udhun, tidak boleh berkurban dengan kambing yang dari kecil enggak punya kuping. Waliyadzubillah kana walidurriyatin wal usratin ajaman, semoga anak-anak kita normal sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi enggak boleh kalau berkorban dengan kambing yang dari kecil tidak punya kuping. Wa tudzi'ul makhluqatu bila dar'in wala ilyatin alal asah. Bagaimana kalau ada kambing diciptakan dari lahir enggak punya buntut? Boleh. Alal asah boleh, enggak apa-apa. Atau enggak punya nenen, apa tahu nenen ya? Mama tahu nenen ya? Bapak-bapak tahu kan? Kalau anak-anak santri nggak tahu loh ya, anak-anak santri kan nggak tahu. Nah, kan ada mungkin kalau dari lahir nih kambing nggak punya nenen, boleh nggak dikorbanin? Boleh, itu boleh. Kemudian, lakin laukuti azzanabu au ghairuhu min inliyatiha au dar'uha lam tujzi. Tapi kalau ini kambing sehat, kemudian sama yang punya ekornya itu dipotong, mungkin pengen makan sup buntut kambing, mau motong kambingnya eman-eman, nah, akhirnya buntutnya dipotong dimakan untuk sup buntut. Nah itu buntutnya itu najis karena bangkai kan, maquti'a min bahimatin wahiya hayy fahuwa maitah, yang dipotong dari hewan saat masih hidup termasuk bangkai, kan gitu kata Nabi. Udah buntutnya najis, haram dimakan, kambingnya nggak boleh dipakai kurban. Atau yang punya nenen tapi nenennya dipotong, mungkin pengen makan sate nenen kambing gitu, mungkin nggak boleh, kambingnya nggak boleh dipakai untuk
kurban. Wa qat'u ba'dil ilyati awid dar'i ka qat'i kullihi. Motong sebagian buntut, meskipun motong sedikit aja nggak boleh itu buntut itu. Atau motong nenen sedikit itu juga nggak diperbolehkan, ya. Kemudian waktu dizi udhahibatu ba'dil asnan, boleh juga berkurban dengan kambing yang sebagian giginya sudah ompong. Fa in kasarat jami'u asnaniha aw tanasarat fala tujzi'u fil asah. Kalau kambing ini giginya habis semua, udah ompong semua, nggak boleh. Karena mengapa? Lah kalau sudah ompong semua, sudah terlalu tua, itu makannya juga sudah cari yang empuk-empuk. Jangan-jangan minta bubur ini nanti kambingnya, jangan-jangan. Makanya ya jangan yang seperti itu, khawatirnya nanti kambingnya terlalu kurus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa idza nadhara syakhsu an yudhi bihayawanin muayyan, kalau seseorang nazar untuk kurban dengan hewan tertentu, fihi aibun yamna'ul ijza lazimah. Kalau sudah nazar untuk kurban dengan hewan tertentu, ternyata ada aib di hewan tersebut, tetap lazimahu, tetap harus dikorbankan. Wa idza qala an syatin ma'ibah atau muayyabah, kalau ngomong ada kambing yang ada cacatnya, hadhihi udhiyati, ini kurbanku, maka lazimahu dabhuha liltizamihi biha, maka tetap harus dipotong ini kambing, karena dia sudah ngomong ini bakal jadi kurbanku. Wa yusabu ala dzalika lakinnaha la taqa'u udhiyatan, wajib dipotong, dapat pahala, tapi tidak dianggap sebagai kurban, ya. Wa yakunu dzabhuha qurbatan, ya. Ini motong kambing yang cacat tadi itu karena nazar, ya dianggap sebagai ibadah, cuma bukan sebagai kurban. Wa tufarriqahu wa tafriqatu lahmiha sadaqah. Nah, bagi-bagi dagingnya sebagai sedekah, wala tujzi'u 'anil udhiyah, maka tidak dianggap sebagai kurban, enggak sah sebagai kurban, li'anna salamata syartun laha, enggak dianggap karena syaratnya kurban itu harus yang bagus, tidak cacat. Selanjutnya, walau adja'al udhiyata liyudhi biha, kalau sudah memposisikan kambing untuk disembelih gitu, wahiyya salimah, kemudian saat mau dipotong itu kambingnya masih sehat, fattarabat wangkasarat rijluha au arajat tahta sikin lam tujizhu alal asah. Ini yang repot, makanya perlu yang motong itu orang-orang yang sudah profesional, pemain profesional, pro player gitu, ya. Jangan yang masih belajar gitu, jangan yang masih belajar. Karena kalau lagi disiapin untuk dipotong kan biasanya dibaringin itu, dibaringin. Terus kemudian saat mau dipotong, dia gerak-gerak, akhirnya kakinya patah gitu. Maka ini tidak sah dianggap sebagai kurban. Kata ulama Syafi'iyah nggak sah. Tapi alal asah, dalam pendapat yang lebih sahih. Jadi ada pendapat kedua, berarti pendapat yang sahih, pendapat yang masih benar, masih dianggap sebagai kurban, ya. Wallahu a'lam bishawab.